Salam dan bahagia. Selamat pagi rekan-rekan guru. Perkenalkan, saya Susi Friska Sinaga, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Medan. Bersama rekan saya di sini, perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya guru matematika di SMK Pelayaran Muara Bahari Medan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Imam? Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat. Sebagaimana yang sudah kita diskusikan kemarin Pak Imam, bahwasannya hari ini kita melaksanakan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya melakukan supervisi akademik di dalam kelas Pak Imam. Kemudian Pak Imam, tujuan pertemuan kita ini adalah salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, di mana para CGP melakukan praktik percakapan praobservasi kepada rekan guru di sekolah, yang mananya nantinya rekan guru tersebut menjadi rekan kita yang akan kita observasi nantinya. Jadi hari ini kita bicaranya santai saja ya Pak Imam, nggak usah tegang-tegang kali. Pak Imam, sebelumnya apa yang sudah Pak Imam persiapkan dalam pembelajaran nantinya? Yang saya siapkan yang pertama itu adalah perangkat pembelajaran, yaitu RPP dan paket-paket soal yang akan saya berikan kepada siswa-siswa di kelas, dan tentunya saya sendiri sudah saya persiapkan untuk itu. Oke, luar biasa ya Pak Imam. Kalau boleh tahu ini Pak Imam, ya. Materi yang akan Bapak ajarkan nanti itu materi apa Pak? Materi yaitu perbandingan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Wah, luar biasa ya Pak Imam. Saya dulu itu paling anti dulu dengan matematika Pak Imam. Tapi ya nggak apa-apa, nanti di kelas Pak Imam saya belajar kembali sedikit-sedikit. Boleh ya Pak Imam? Jadi nanti kan materi segitiga siku-siku itu akan terciptanya perbandingan trigonometri. Nah, dari segitiga siku-siku itu akan kan ada 3 sisi itu nantinya kan. Nah, salah satu sisinya itu adalah sisi miring, nanti namanya sisi samping, sisi depan. Nah, jadi nanti kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, setelah mendapatkan ketiga panjang sisinya, maka sudah bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri tersebut. Tapi saya selama saya menjadi siswa dulu Pak Imam, saya hanya ingat Pak, sinus, kosinus, sama tangen. Yang ketiga itu untuk tingkat SMA. Nah, dan itu sebetulnya turunan dari 3 tadi. Pak Imam, yang ingin saya tanyakan tadi, Pak Imam sudah menjabarkan materi yang ingin Pak Imam sampaikan di dalam pembelajaran itu adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kira-kira hal-hal apa yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran tersebut? Saya melakukan pembelajaran nantinya, pengembangan yang ingin saya capai adalah siswa mampu menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan siswa senang akan belajar matematika baik individu maupun nanti dalam bekerjasama dalam kelompoknya, dalam membangun suasana lingkungan belajar yang nyaman serta aktif nanti kepada siswa. Begitu ya. Kira-kira Pak Imam, nanti Pak Imam ini mengajarkan materi ini di kelas berapa Pak Imam? Oke, kebetulan saya mengajar di kelas 10, 11, kelas 12. Kebetulan materi trigonometri ini diajarkan pada kelas 10. Jadi kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana langkah pembelajaran yang Pak Imam akan lakukan nantinya di kelas? Ya, langkah pembelajarannya yang akan saya lakukan seperti biasa. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Nanti kita beri sapa salam, berdoa, terus mengecek situasi kelas, terus mengabsensi siswa. Terus setelah itu kita persepsi kepada siswa. Pada kegiatan inti kita juga akan namanya kegiatan eksplorasi.
yaitu menjelaskan pokok-pokok materi pembelajaran, yaitu pembelajaran tentang nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, rencananya itu akan melakukan strategi pembagian kelompok. Nah, nanti saya bagi di kelas itu ada 4 kelompok. Untuk sebelum pembagian kelompok, saya buat kuis ada 5 soal melalui Google Form. Nah, dan mereka sudah menyediakan handphone masing-masing. Nah, setelah saya kasih link kepada mereka, mereka mengerjakan soal itu. Nah, hasil dari mereka yang 4 tertinggi dan tercepat, misalnya nilai mereka ini sama, saya ambil yang tercepat. Nah, itulah yang akan menjadi ketua kelompok nanti, misalnya kelompok A, B, C, D, kan ada 4 kelompok saya buat. Nah, setelah itu anggota-anggotanya akan saya undi. Jadi mereka tidak bisa milih-milih kamu sama saya, kamu saya. Jadi sesuai dengan keberuntungan mereka lah kan. Mereka dapat. Nah, setelah itu baru kegiatan elaborasi. Nah, elaborasi ini adalah siswa mendengarkan penyampaian atau penguatan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan mengkonfirmasi bagaimana mengerjakan untuk yang ini gimana, materi ini memperjelas. Nah, setelah itu setelah saya konfirmasi, mereka akan mempresentasikan hasil mereka. Baru nanti kegiatan kesimpulan. Nah, kesimpulan setelah saya konfirmasi tadi, saya memberikan kesimpulan bahwa untuk mengerjakan permasalahan ini dengan ini. Setelah itu mereka juga satu orang saya tunjuk di mana kelompok yang selesai duluan dan mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, itu yang saya tunjuk di antara kelompok itu. Kesimpulan, setelah kesimpulan menanyakan perasaan tanggapan kepada siswa setiap kelompoknya, apakah mereka puas atau istilahnya dalam pembelajaran hari itu nantinya apa kesan dan kesannya di dalam materi yang saya sampaikan pada materi nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Pak Imam. Saya sudah bisa membayangkan kira-kira bagaimana nanti pembelajaran yang Pak Imam lakukan. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan materi yang akan Pak Imam ajarkan, kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Imam, dalam pembelajaran itu nantinya apa kira-kira masalah yang mungkin nanti muncul pada saat Bapak melakukan pembelajaran itu? Masalah pasti ada muncul, yaitu nanti ketika suasana kelas itu akan riuh gitu. Riuhnya ketika nanti pengundian. Pengundian itu maksudnya pengundian kelompok. Mereka kan dapat AA gitu. Suasana kelas agak riuh gitu. Ya mungkin nanti tahulah siswa sekarang kurang percaya diri untuk maju ke depan. Ya benar sekali tuh Pak. Mereka kadang kurang percaya diri, padahal tanpa kita sadari, tanpa kita, mereka udah terbiasa tuh untuk maju ke depan, berbicara kepada teman-temannya. Tapi ketika ada guru yang ada di dalam kelas, mereka jadi kayaknya kurang percaya diri gitu, ada keraguan-keraguan. Ya. Oh begitu ya jadinya Pak Imam. Dari masalah-masalah yang mungkin nanti akan terjadi di pembelajaran yang Bapak lakukan, apa rencana aksi yang akan Pak Imam lakukan untuk menghadapi ataupun mengantisipasi permasalahan tadi? Yang pertama masalah pembagian kelompok ya. Nah, jadi sebelum untuk pengundian itu saya sudah tahu setiap kelompok itu berapa orang, ya kan? Jadi saya susun memang bangkunya atau tempat posisi di mana mereka nanti duduk atau apa. Nah, setelah itu kan undian itu nanti kan satu-satu saya bagi. Jadi mereka hanya tukar posisi duduk aja. Setelahnya seperti itu. Yang kedua untuk masalah kepercayaan diri. Nah, itu nanti saya akan memberikan motivasi bahwa kalian ini adalah orang-orang calon pemimpin. Minimal mereka jadi pemimpin di keluarga ataupun pemimpin di bagian organisasi nantinya kan. Nah, bekal mereka itu tadi awalnya mereka sesering mungkin hasilkan hasil diskusi mereka, bukan hanya untuk ketua kelompok saja, melainkan anggota-anggotanya.
Luar biasa ya Pak Imam. Jadi setelah tadi saya mendengar kalau misalnya nanti ada permasalahan dalam pembelajaran yang Bapak lakukan, ternyata Bapak sudah bisa mencari ataupun merencanakan aksi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Saya apresiasi tuh Pak Imam. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak Imam, Ya. kira-kira apa tanggung jawab Bapak sebagai guru matematika supaya nanti anak ini atau murid-murid kita ini bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran matematika, Pak Imam? Oke. Bentuk tanggung jawab saya sebagai guru matematika yaitu menjadi guru yang kreatif lagi. Saya akan lebih banyak belajar lagi tentang masalah pembelajaran zaman sekarang sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang kekinian, up to date gitu. Karena memang kalau guru itu dituntut untuk selalu update ya Pak ya. Iya betul. Perkembangan zaman itu harus diikuti, karena kalau tidak update nanti anak-anak lebih maju daripada gurunya. Iya. Itu menjadi satu permasalahan juga. Baru jadinya. Iya benar itu Pak Imam, saya setuju itu. Oke Pak Imam, saya sangat mengapresiasi Pak Imam dari perbincangan kita dari tadi yang begitu hangat, yang begitu luar biasa. Tadi pertama Pak Imam sudah menyampaikan materi yang akan Pak Imam ajarkan, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak lakukan, sampai strategi-strategi yang akan Bapak lakukan ketika ada permasalahan. Semoga Pak Imam, apa yang menjadi perbincangan kita pagi ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi kita, dan kita bisa lebih memberikan pelayanan pendidikan kepada murid yang berpihak kepada murid. Kemudian juga kita bisa menjadi guru yang bisa diteladani baik oleh rekan ataupun oleh murid-murid kita. Saya mendukung tuh Pak Imam, apa yang Pak Imam rencanakan tadi, dan bentuk tanggung jawab Pak Imam juga. Semoga lah kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya kan Pak Imam? Ya, saya pun juga terima kasih untuk kegiatan observasi nantinya. Itu akan menjadi evaluasi bagi saya dan bagi kita lah sebagai guru nantinya. Apa yang menjadi kekurangan akan diperbaiki ke depannya. Baik Pak Imam, demikian percakapan praobservasi ini kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, dan sampai bertemu pada kegiatan observasi nantinya di kelas. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Baiklah Bapak Ibu rekan guru, demikian percakapan praobservasi yang telah saya lakukan. Salam dan bahagia. Pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin satu orang untuk ke depan. Saya persilakan. Attention, on the seat, and hard. For start study, let's pray together. Ready. Pray is over. On the seat. Dan tercepat, maka dia akan jadi ketua kelompok A, B, C, D. Paham? Bukan berarti A itu bagus, B itu enggak. Itu acak, itu hanya sebuah nama grup atau nama kelompok. Oke, siap? Nah, sekarang saya bagikan linknya di grup. Coba pingkan dulu grup kalian. Dikerjakan. Kembali itu saya membuat kertas kelompok. 5 menit dari
Nah, ini jam 11.55, berarti jam 12 kalian sudah siap. Ya, saya ngumumin. Yang 30 detik ya. Kita kumpulkan ke saya. Kumpulkan. Selamat untuk kelompok B. Nah, bagi kelompok B silakan untuk presentasikan hasil kalian. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan tadi? Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita diberi kesehatan. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulakan. Selamat siang Pak Imam, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Bagaimana kabar Bu Susi? Puji Tuhan, saya sehat Pak Imam. Ini kan kita kembali lagi melakukan perbincangan ya Pak Imam. Setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi dan selanjutnya itu kita melakukan observasi kemarin kan. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Namun siang ini Pak Imam, kita tidak hanya berdua Pak Imam, ditemani oleh Ibu Susiana Silangit sebagai pengajar praktik. Jadi Pak Imam. Atau mungkin mau perkenalan dulu Bu, Pak Imam ke Ibu lagi. Sudah 2 kali ke sekolah SMK pelayaran kan Bu, sudah ketemu, jadi saya sudah tahu banyak tentang Pak Imam. Oke, berarti kami lanjut aja ya Bu. Silakan Ibu. Oke. Pak Imam, tadi kita sudah meminta izin kepada Bu Susi bahwasanya hari ini kita melakukan percakapan kita. Nah,
Pak Imam, tujuan kegiatan kita pada siang dan sore hari ini adalah kegiatan praktik pasca observasi, di mana ya seperti biasa Pak Imam, setelah kita melakukan kegiatan pra observasi kemarin, kemudian saya sudah melakukan supervisi akademik ke kelas Pak Imam. Ini adalah kegiatan lanjutannya Pak Imam. Nah, jadi di kegiatan ini kita akan merefleksi kegiatan yang telah kita lakukan kemarin. Ya Pak Imam? Iya, siap. Nah, kemarin kan Bapak di kelas 10 Nautika ya? Iya. Dengan materi pokok itu Nilai perbandingan trigonometri pada segitiga sisi. Oke. Sewaktu Bapak melakukan pembelajaran itu, menurut Bapak apa hal-hal yang sudah Bapak lakukan sesuai dengan rencana di perencanaan Bapak yang kemarin di kelas? Bu Susi, yang saya lakukan dengan pembelajaran berdasarkan FPP yang telah saya rancang, menurut saya itu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur yang telah saya lakukan, sesuai dengan RPP yang saya buat, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Nah, di mana kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup ya. Nah, di mana kegiatan pendahuluan itu seperti biasa kita mengucapkan salam, berdoa sebelum memulai pembelajaran, terus mengabsensi siswa, terus kita persepsi kepada siswa juga, terus di kegiatan inti melakukan kegiatan pembagian kelompok. Nah, di mana di situ ya untuk menentukan ketua kelompok itu harus saya memberikan 5 soal melalui Google Form. Nah, 4 yang tertinggi itulah akan menjadi ketua kelompok. Untuk anggota-anggotanya itu saya undi. Jadi dengan mengambil undian-undian maka mereka nanti sudah dapatlah di situ. Nah, dan setelah bagi kelompok baru saya kasih paket soal setiap kelompoknya dan mereka akan mengerjakan soal itu bergiliran. Kan ada 5 setiap kelompok, jadi bergiliran untuk menjawab soal itu dengan pakai stopwatch durasi. Setiap satu anak itu memiliki waktu 30 detik untuk season 1. Untuk season 2-nya dia 1 menit. Nah, jadi kita bisa melihat sampai mana anak-anak itu mengerjakan soal dengan kecepatan waktu. Mereka harus membagi waktu bagaimana. Bekerja samanya seperti itu. Nah, setelah kegiatan inti, setelah selesai mereka mengerjakan, pada kegiatan inti itu saya tanyakan refleksi dan tanggapan mereka bagaimana pembelajaran dengan kelompok tadi, sehingga ada tanggapan-tanggapan anak-anak itu, sehingga saya refleksinya sudah bagus dan saya membuat kesimpulan di kegiatan itu sih yang saya pikir pokoknya sesuai dengan berjalan dengan baik lah, sesuai dengan RPP yang dan saya buat, dengan strategi pembelajaran yang saya buat itu dengan ibaratnya seperti games gitu. Seperti itu. Jadi Bapak itu sudah berjalan dengan baik. Iya. Tadi Bapak sudah menyampaikan hal-hal yang dalam itu sudah Bapak jalankan. Nah, lagi nih Pak Imam pertanyaannya. Jadi di balik tadi yang sudah berjalan baik, ada nggak hal-hal yang mungkin belum Bapak lakukan secara maksimal dari kegiatan pembelajaran itu? Karena kan paling juga kita lihat begitu antusiasnya anak-anak. Namun mungkin di sisi persepsinya Pak Imam ada hal-hal yang mungkin belum secara maksimal Bapak lakukan. Ada sih Bu, yang ada 2 sih. Yang pertama waktu. Kenapa? Waktu itu untuk di spesial Ramadan ini setiap mata pelajaran, jam pelajaran itu dikurangi 10 menit setiap satu lesnya. Jadi pelajaran saya kan 2 jam kan, jadi 20 menit. Jadi terbatas. Jadi terbatas. Yang kedua tentang kepercayaan diri siswa untuk mempresentasikan hasil jawaban yang mereka dapatkan. Itu sih yang menurut saya yang kurang. Masalah waktu dan tingkat kepercayaan diri siswa. Mereka sangat antusias loh Pak Imam, apalagi ketika Bapak bilang 30 detik langsung cepat langsung berganti, terus yang teman di belakangnya juga cepat mana Yeah. seperti itu. Maka jadi saya terinspirasi Pak Imam untuk
mengikuti trik atau mungkin teknik dari Pak Imam itu untuk di kelas saya nantinya. Oh, jadi menurut Bapak itu mungkin belum maksimal ya? Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Imam, dari kendala-kendala tadi itu mungkin yang Bapak lihat anak-anak tadi, waktu yang udah terbatas tadi dengan situasi kita yang bulan Ramadan ini, kemudian tadi tentang kepercayaan diri anak-anak, apa rencana aksi yang mungkin Pak Imam lakukan di pembelajaran berikutnya sehingga nanti mungkin dengan durasi waktu yang sudah terpotong karena Ramadan ini bisa lebih maksimal pembelajaran yang Pak Imam lakukan? Ya, rencana saya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu saya berusaha mencoba untuk manage waktu pembelajaran yang sudah berkurang kan untuk kedepannya, untuk beberapa minggu ini nantinya kan akan karena Ramadan masih sama. Jadi saya kita evaluasi, evaluasi nanti ketika nanti sudah normal kembali kita evaluasi lagi dan waktu tersebut. Saya akan juga menggunakan waktu yang seefisien mungkin. Mungkin waktunya sebetulnya udah pas, cuman kurangnya nanti soal untuk buat paket soal berikutnya supaya lebih menarik, karena kan kalau satu ronde aja kan kurang. Maunya kita 3 ronde maksimalnya, minimalnya 3 ronde, kita cuma 2 ronde. Itu sih kendalanya. Tapi saya akan atasi karena kan materi kan berbeda-beda. Ini kan tepatnya materi trigonometri, nanti ke depannya materi lain mungkin waktu lebih efisien. Kemudian saya juga nanti Bu memberikan motivasi kepada anak-anak supaya lebih percaya diri dengan cara ya saya menyuruh mereka ke depan tetap untuk mengerjakan soal nanti bergilir supaya nanti mereka juga berkesempatan masing-masing siswa yang di kelas 10 mereka andil, mereka udah pernah melakukan hanya presentasi di kelas untuk melatih kepercayaan diri, karena kan mereka pastinya akan menjadi leader. Wah, luar biasa ya Pak Imam, ternyata di balik itu tadi Pak Imam punya rencana-rencana itu. Tapi memang saya juga sangat mengapresiasi ya Pak Imam, dengan waktu yang begitu singkat di bulan Ramadan ini kita harus berpacu dengan waktu dan pembelajaran ini sukses. Kemudian Pak Imam, setelah tadi itu kira-kira untuk kedepannya selanjutnya lagi sebagai bentuk kegiatan konsisten Pak Imam, apa tanggung jawab yang akan Pak Imam lakukan sebagai guru matematika khususnya agar nantinya pembelajaran untuk kedepannya bahkan untuk jangka panjang bisa lebih baik lagi? Tentunya ya Bu Susi, tanggung jawab saya adalah saya akan terus berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi dengan mencoba mengidentifikasi kebutuhan siswa, banyak belajar terkait penggunaan model atau strategi pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan tentunya berkolaborasi dengan rekan guru atau dalam komunitas yang sama, misalnya di MGMP misalnya, untuk mendapatkan ilmu itu. Intinya saya harus selalu evaluasi lah dengan melihat keadaan yang sudah kita lakukan selama ini. Kan itu tadi rencana aksi Bapak dan tanggung jawab juga udah Bapak tekankan dalam diri supaya nantinya saya menjadi guru matematika ini seperti ini gitu kan. Nah, kita kan Pak Imam sebagai guru tadi udah bertanggung jawab, tapi kan di balik tanggung jawab itu kita harus punya rencana ya, rencana untuk mengembangkan diri, bisa diri kita ataupun diri anak-anak gitu. Kira-kira apa rencana pengembangan yang mungkin bisa Bapak rencanakan? Sepertinya saya harus merencanakan ini gitu. Apa rencana pengembangan diri yang nanti mungkin bisa Bapak lakukan untuk di hari-hari ke depannya? Kalau rencana saya ya pengembangan diri yang akan saya lakukan itu sebenarnya banyak ya, tapi yang utama itu ya paling utama itu pengembangan kepada murid atau siswa, ya, karena saya itu sering melihat siswa kurang konsentrasi dalam belajar karena seringnya tahulah sekarang kan musim gadget, smartphone ya kan, main game. Ternyata ke saya aja. Jadi saya berencana mengadakan program puasa HP atau tanpa menggunakan HP saat jam pembelajaran, terkecuali memang dibutuhkan seperti kita membuat kuis atau pretest. Kalau pretest saya memang pasti menggunakan handphone, diperbolehkan.
Tapi kalau di luar itu tidak saya kasih. Dengan program ini harapannya siswa ini bisa konsentrasi dalam belajar dan memiliki manajemen diri untuk bisa melewati saat yang semestinya gitu. Saat jam bermain, ya bermain misalnya punya handphone. Tapi kalau di jam pelajaran ya menggunakan handphone itu yang sesuai lah, misalnya mencari contoh soal atau bisa download soal dan pembahasan. Nah itu bisa. Satu lagi yang untuk pretest atau post test supaya lebih efisiensi waktunya. Kalau kita pakai lembar kertas kita periksa lagi ya kan, kalau ini kan otomatis selesai dia udah tahu nilai dia. Itu sih. Selanjutnya Bu Susi, saya juga memiliki rencana untuk mengembangkan siswa melalui kegiatan kepemimpinan atau leadership. Ya penana ya, soalnya kan mereka pastinya mereka akan menjadi pemimpin, apalagi dengan sesuai jurusan sekolah kita SMK Pelayaran itu, yaitu penanaman sikap kepemimpinan yang nantinya juga saya akan berkolaborasi bersama guru Bintal atau guru Bintal itu adalah angkatan TNI yang di sekolah kita ini, untuk menuntun siswa itu memiliki sikap kepemimpinan karena kita adalah sekolah pelayaran tadi. Jadi menurut saya yang paling penting juga ditanamkan sikap kepemimpinan ini dalam diri siswa tersebut. Luar biasa ya Pak Imam. Tapi saya sangat mendukung tuh Pak Imam rencana pengembangan diri yang Pak Imam sampaikan tadi. Karena memang betul ya seyogianya anak-anak sekarang itu yang gadget itu harus memang dibatasi. Bahkan yang seperti Pak Imam katakan tadi puasa HP, kemudian tadi juga memupuk sikap kepemimpinan mereka karena juga berhubungan dengan mereka adalah siswa pelayaran seperti itu. Oke Pak Imam, sangat luar biasa ya. Jadi Pak Imam, dengan rencana pengembangan diri tadi, kira-kira kapan lah mungkin mulai Bapak bisa lakukan? Dan mungkin ada hal yang bisa Bapak manfaatkan untuk mendukung kegiatan tersebut? Secepatnya ya Bu Susi, kalau bisa nanti setelah Lebaran mungkin lebih aktif kembali kalau masalah Lebaran ya. Karena kalau ini kan mungkin minggu ke depan ya mereka nanti kan kegiatan keagamaan, kemungkinan untuk pembelajaran masih hanya terbatas. Pas Lebaran nanti kita mulai aktif kembali. Luar biasa ya Pak Imam. Saya dukung Pak Imam. Jadi nanti kalau Pak Imam melakukan kegiatan pengembangan seperti itu, saya nanti jadi terimbas juga. Nanti saya lakukan juga kepada murid-murid di kelas saya. Pak Imam, kita ini sudah sampai di penghujung percakapan kita, tapi ada yang ingin saya tanyakan lagi satu lagi nih Pak Imam, boleh ya? Boleh, tanya. Banyak pun juga boleh. Kita kan di sini kan istilahnya kita sharing, berbagi. Ini Pak Imam, setelah tadi kita sudah panjang lebar menyampaikan apa refleksi yang telah kita lakukan pada saat kegiatan observasi kemarin. Bagaimana nih perasaan Pak Imam setelah melakukan seluruh rangkaian tersebut? Perasaan saya ya Bu Susi tentunya sangat senang sekali karena melalui percakapan ini saya juga bisa banyak belajar ya tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk supervisi akademik. Ya ibaratnya seperti nanti kan bakalan supervisi dari kepala sekolah, dari pengawas sekolah, dari dinas pendidikan gitu kan. Nah, jadi saya juga belajar melakukan percakapan yang sangat intens seperti ini terkait pembelajaran yang saya lakukan sehingga menjadi pengalaman dan masukan bagi saya sendiri sih untuk mengajar lebih baik lagi, lebih khusus. Ya Pak Imam, baiklah Pak Imam. Ya semoga lah Bapak bisa menjadi lebih baik, saya juga bisa menjadi lebih baik, karena kita sama-sama di sini dapat pengalaman yang sangat berharga terkait tadi bagaimana pembelajaran, supervisi, kemudian melakukan percakapan intens seperti yang Bapak sampaikan. Oke Pak Imam, terima kasih ya Pak Imam sudah bersedia juga meluangkan waktu untuk saya melakukan kegiatan ini. Terima kasih, ya, khusus tetap semangat, hanya kita saling berkolaborasi lah masalah, apalagi kita kan memang sebagai guru seharusnya ya seperti inilah kita selalu sharing, diskusi untuk kemajuan bagaimana kita belajar
mengajar di kelas menggunakan strategi yang terbarukan dengan zaman kekinian. Betul. Mantap, Pak. Tidak ada yang mau disampaikan, semangat saja untuk tetap melanjutkan studinya, dan terima kasih juga untuk Pak Imam yang sudah ikut belajar bersama. Terima kasih ya Bu Susi atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore Bu Susi, salam dan bahagia.